memang dalam perjuangan itu ada yang disebut dengan kalah dan menang, tapi kekalahan itu atau kegagalan itu harus menjadi kekuatan untuk merebut kemenangan. Bagi anak muda yang berproses di dunia aktivis, di dunia jalanan, harus melihat bahwa Halo pemuda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham dalam podcast Rumah Pemuda, podcastnya para pemuda Indonesia. Salam pemuda, speed, smart, solid. Hari ini saya kedatangan kawan jauh, tapi sesungguhnya dekat. Saya terlahir dari daerah yang sama dengan beliau ini, cuman berkembang pada lokasi yang berbeda. Betul. Inilah hebatnya seorang aktivis. Beliau adalah anggota DPR RI terpilih dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Namanya Bung Safrudin. Selamat siang Bung Safrudin. Selamat siang Bung Ilham. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ternyata kita dipertemukan di tempat podcast. Meskipun dulu juga saya dengar nama Bung Safrudin cukup baik di kalangan teman-teman aktivis di Kalimantan Timur. Siap. Terima kasih Bung telah berkenan hadir di tempat podcast kami. Insya Allah Bung masih muda. Karena itu cocok masuk di podcast kami. Siap. Bung, Ya. saya mau dengar Ya. bagaimana ceritanya orang Bima terdampar di Kaltim dan jadi orang hebat di Kaltim. Sekilas saja. Ya, sebenarnya enggak hebat sebenarnya. Karena ini mungkin barangkali takdir saya. Bahwa saya ini adalah putra Bima asli yang merantau hijrah ke Kalimantan Timur dan mendapat panggung yang luar biasa. Dan ya lika-likunya juga banyak, cuman karena waktu nggak mungkin kita bercerita tentang lika-liku perjuangan, suka duka perjuangan. Tapi yang pasti panggung ini adalah sebuah panggung yang mulia, yang luar biasa yang diberikan oleh rakyat Kalimantan Timur dan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wah, keren ya. Ini pertama soal takdir, yang kedua soal memang mungkin garisnya harus ke sana gitu ya. Ada keluarga di Kaltim itu? Ada, tapi ya awalnya ikut keluarga cuman sebentar aja. Lebih banyak menyendiri, lebih banyak mandiri lah, mencari jalan hidup, mencari ya apa ya, ruang perjuangan sendiri sebenarnya. Artinya keluarga menjadi alasan sehingga Bung Safrudin memilih Kaltim, tetapi perjuangannya pada akhirnya perjuangan sendiri gitu ya. Betul. Memang pada umumnya kita orang Bima gitu, saya ke Jakarta karena kakak saya di Jakarta. Meskipun pada akhirnya saya berjuang sendiri juga. Iya. Iya. Dalam perjalanannya saya lihat sekilas Bung Safrudin aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Betul. Ini organisasi yang keren di level organisasi kader ya. Iya. Dia pernah jadi ketua umum PMII cabang Kota Samarinda. Betul. Betul. Oke. Saya mau bilang begini, dulu saya aktif di HMI cabang Ujung Pandang. Ya. Tapi begitu sulit kami menjadi ketua umum. Ada orang Bima yang pernah jadi ketua umum. Tapi sulit. Tapi Bung Safrudin mudah jadi ketua PMII di Samarinda. Ya, karena memang PMII itu tidak lagi melihat latar belakang ras dan seterusnya, tapi lebih kepada kualitas. Artinya ketika kader memiliki kualitas, integritas dan kemampuan, ya maka dialah mendapat layak untuk memimpin organisasi itu. Artinya simpelnya ini lebih kepada kualitas sebenarnya. Jadi hoax itu, orang bilang PMI itu harus darah biru NU. Enggak ada. Enggak ya? Enggak. Hoax itu ya, clear itu ya? Clear. Artinya semua kader
punya ruang yang sama untuk memimpin ini organisasi PMI ini tanpa harus melihat latar belakang, background dan seterusnya. Tapi memang prinsip di PMI itu siapapun yang berkontribusi, siapapun yang sungguh-sungguh mengabdi untuk PMI, maka nanti dia pasti akan mendapatkan efek positif dari pengabdian yang sesungguhnya itu. Iya. Artinya saya mau bilang saya karena sungguh-sungguh ber-PMI, makanya saya jadi ketua umum PMI. Iya. Apapun yang dilakukan secara sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya juga akan positif dan akan baik. Apakah karena Bung Safrudin PMI lalu beraktivis politik di PKB? Karena dia beririsan lah ya. Iya. Ya memang sebenarnya waktu jadi aktivis mahasiswa, baik intra kampus maupun ekstra kampus PMI khususnya, ya memang saya udah banyak interaksi dengan para politisi dan bahkan jujur dekat dengan orang-orang Golkar. Tapi kedekatan itu tidak membuat saya masuk menjadi bagian dari pengurus Partai Golkar, enggak. Ya karena mungkin memang saat itu momennya belum tepat saya untuk masuk di politik praktis. Sehingga setelah paripurna tugas menjadi aktivis mahasiswa, ya jadi ketua umum PMI, jadi presidium mahasiswa Unmul. Kemudian barulah saatnya saya ditawari oleh pimpinan PKB saat itu untuk masuk menjadi pengurus PKB. Jabatan pertama ditawari itu adalah Ketua Pemuda Gerakan Kebangkitan Bangsa atau Garda Bangsa. Garda Bangsa. Itu bukan Garda Bangsa Kalimantan Timur, tapi Garda Bangsa Kota Samarinda. Nah akhirnya karena tawaran itu saya ditawarin dan saya konsultasi dengan para sahabat saya, senior saya. Akhirnya ya karena kiprah saya itu tidak lepas dari soliditas sahabat-sahabat saya dan masukan dari para senior. Akhirnya para senior, para sahabat-sahabatnya memberi lampu hijau. Ya udah, mungkin saatnya kamu udah masuk di wilayah politik praktis. Dan akhirnya saya terima sebagai ketua Garda Bangsa, juga menjadi wakil sekretaris DPC PKB Kota Samarinda. Ketua Garda Bangsa Kota Samarinda sekaligus menjadi wakil sekretaris di Kota Samarinda. DPC. Pengurus PKB-nya. PKB-nya. Oh, berarti memang Bung Safrudin ini paripurna ya? Pernah jadi presiden Unmul, aktif di audio KP Cipayung. Betul. Kalau Garda Bangsa pasti beririsan dengan KNPI. Iya. Masuk KNPI juga. KNPI, saya luar biasa, wakil sekretaris KNPI Kota Samarinda ketika itu. Jadi memang paripurna berorganisasi itu artinya paripurna berkawan. Ya, pasti. Apa ini menjadi modalitas Bung Safrudin dalam bertarung memperebutkan, kan tadinya DPRD provinsi ya? Iya. Ini modal. Betul. Artinya saya kira mungkin kalau orang Bima itu tahulah modal kita itu kan tidak mungkin kita jual pusaka di kampung untuk tarung kan, nggak mungkin lah. Iya. Artinya kita lahir dan kita tumbuh dari ekonomi yang terbatas sehingga ya disitulah kita harus banyak berimprovisasi, berkreativitas, ya termasuk dalam salah satunya adalah memperluas jaringan perkawanan. Nah makanya ketika saya udah memilih jalur melanjutkan jalur pengabdian saya di partai politik dan memang tidak langsung berhasil ya. Karena ada juga kegagalannya gitu kan. Saya 2009 gagal. 2009 gagal. Kegagalan itu ya banyak faktor yang menyebabkan, karena satu ya memang kondisi partainya yang lagi gonjang-ganjing kan. 2009. Oh, perebutan Gus Dur dengan saya. Gonjang-ganjing dan infrastruktur politik saya juga belum matang, logistik juga ya sekedar untuk menghidupi diri dan keluarga aja alhamdulillah kan gitu. Jadi itulah faktor-faktor kenapa 2009 itu saya gagal. Tapi bukan berarti gagal itu
saya anggap akhir dari segalanya, enggak. Justru anak muda itu harus memiliki pandangan dan prinsip bahwa kegagalan itu adalah pembelajaran atau asupan energi untuk bagaimana menata dan merebut kemenangan. Jangan sampai anak muda menganggap kegagalan itu adalah akhir dari segalanya, jangan sampai. Karena spirit anak muda itu adalah perjuangan tanpa henti. Memang dalam perjuangan itu ada yang disebut dengan kalah dan menang, tapi kekalahan itu atau kegagalan itu harus menjadi kekuatan untuk merebut kemenangan. Nah, itu harus dibangun oleh anak muda. Iya. Gagal menjadi spirit baru Sebagai kekuatan untuk merebut kemenangan. Iya. Dan itu saya mau kulik dikit, Bung. Secara ekonomi masih terbatas. Pasti. Secara jejaring politik juga masih terbatas. Ya. Itu salah satu penyebab dari gagalnya 2009. Termasuk gonjang-ganjing partai ya. Betul. Apa yang Anda kuatkan antara 2009 menuju 2014? Iya. Ini bagi tip buat anak muda. Betul. Tentu memang ini harus menjadi pembeda anak muda yang berproses di dunia aktivis dan anak muda yang tidak pernah berproses kan gitu. Bagi anak muda yang berproses di dunia aktivis, di dunia jalanan, harus melihat bahwa kegagalan dan kekalahan itu adalah kekuatan. Gimana caranya? Kita harus betul-betul mengevaluasi kenapa kita bisa gagal, kenapa kita bisa kalah kan gitu kan. Nah, dari situ kita perbaiki. Tentu pasca 2009 itu kami betul-betul mengevaluasi dari tahun ke tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga, terusnya. Nah, kata kuncinya adalah kegagalan kami 2009 itu karena banyak faktor. Salah satunya faktor kami merekrut caleg itu asal-asalan. Kami mempersiapkan logistik pemilu itu juga asal-asalan. Ya, sehingga kami tidak punya saksi semua TPS gitu kan. Nah, artinya dari runutan evaluasi itu maka lahirlah suatu semacam kesimpulan bahwa kita harus menyiapkan atau merekrut orang-orang yang ya bisa menyumbang suara, mendongkrak suara sebagai caleg kan gitu. Jadi begitulah kira-kira. Jadi artinya bahwa pembedanya tadi kita yang berproses ini dengan yang tidak berproses, kita harus banyak belajar dari kegagalan, kita harus banyak belajar dari kekalahan, sehingga nextnya kita pasti akan merebut kemenangan. Tapi kalau kalah lagi itu kan, itu masalah memang. Kan kalau berkali-kali kalah itu kan masalah. Berarti tidak tuntas dia belajarnya kan gitu. Iya. Berarti memang penguatan di sistem evaluasi ya. Evaluasi diri, evaluasi tim, dan segalanya. Lalu itu yang kembali diboboti oleh dan terpilih 2014. 2014 terpilih saya. 2014 terpilih. Ya memang agak berat tugas karena saya juga ketua partai kan gitu, ketua PKB Kalimantan Timur. Nah, jadi 2009 itu kami 0 kursi di DPR Provinsi Kalimantan Timur. 2014 memang kami meramunya dengan rapi, dengan tenang, dengan penuh perhitungan. Akhirnya kami langsung dapat 5 kursi DPR Provinsi Kalimantan Timur. Jadi dari 0 PKB itu 2014 langsung dapat 5 kursi. Artinya ini lompatan luar biasa, orang pada kaget. Oh, kok bisa ini PKB dari 0 kok bisa dapat 5 gitu kan. Iya. Nah, ya tadi saya selalu menyampaikan bahwa lagi-lagi inilah pembedanya anak muda yang berproses dan anak muda yang tidak pernah berproses gitu kan. Kalau anak muda kayak kita ini kan saya kira pasti tahulah bagaimana menata langkah, bagaimana mempersiapkan perangkat-perangkat. Ya salah satunya juga adalah ya logistik lah kira-kira gitu. Logistik walaupun nggak banyak. Iya. Jadi 2014 itu posisi Bung Safruddin ketua PKB provinsi. PKB Kalimantan Timur. Oh, berarti udah keren, udah bisa ngatur gubernur. Itu ya. Ya kira-kira gitu. Paling enggak kemitraannya itu sudah dengan pemerintahan provinsi gitu ya.
Oh, saat itu langsung dapat 5 kursi. 5 kursi. Wow. Nah tapi karena 5 kursi, ada pemekaran Kalimantan Utara, 1 pindah. Kalimantan Utara kami tersisa 4 kursi. 4. Ya memang sih banyak orang yang meragukan. Juga banyak orang yang melahirkan pandangan bahwa 5 kursi itu kata orang cara kebetulan. Cara kebetulan kata orang. Akhirnya pindah ke Kalimantan Utara 1 kursi, jadi kami tersisa 4 kursi. Okay. Nah, 2019 pemilu 2019 kami kembali merebut 5 kursi. 5 kursi DPR. Mempertahankan. Iya, tambah 1 karena satunya pergi di Kalimantan Utara. Oke, bertambah 1 jadi 5 kursi. Nah, artinya nggak kebetulan itu. Bisa kita bantah gitu kan? Itu nggak kebetulan, berarti memang kerja manajemen politiknya Bung Safruddin memang bekerja secara baik. Ya. Oke. Terbantahkan dengan fakta itu. Ya, 2019 mulai dihitung di panggung-panggung politik lokal Kalimantan Timur PKB-nya. Akhirnya 2024 ya sekarang terpilih jadi anggota DPR RI. DPR RI dan PKB bertambah lagi jadi 6 kursi. Alhamdulillah mendapat pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dapat pimpinan sekarang? Pimpinan. Hanya dalam jangka 10 tahun dari 0 jadi dapat pimpinan? Pimpinan DPRD sekarang. Mudah-mudahan periode ke depan sudah bisa calon gubernur. Amin. Bung Safruddin, kita kembali sedikit di soal culture. Ya. Kaltim. Orang Bima, orang Jawa, orang Bugis, di tengah-tengah orang-orang Dayak. Ya. Apa yang bisa Anda gambarkan dari? Karena gini, orang Dayak yang dikenal oleh orang banyak adalah orang yang tertutup. Ya. Tetapi faktanya berbeda. Ya. Karena di Kaltim orang Bugis, orang Jawa yang berkuasa. Ya. Dan orang Dayak baik-baik aja. Iya. Oke. Nah, maksud saya apa yang bisa Bung Safruddin jelaskan kepada pemuda Indonesia tentang masyarakat Dayak dan orang yang luar Dayak yang masuk di Kaltim dan mendapat tempat yang luas, yang baik? Ya, sebenarnya saya tidak bermaksud dalam membicarakan secara kesukuan, tapi di mata saya orang Dayak itu adalah orangnya yang ramah terhadap pendatang, ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap semuanya lah itu. Okay. Intinya orang Dayak itu adalah kelompok masyarakat yang ramah, sehingga mereka tidak begitu persoalkan ketika misalnya ada orang luar yang berkiprah. Tapi ya memang kalau saya membahasakan Kalimantan Timur itu kan miniaturnya Indonesia. Jadi di sana tidak lagi bicara tentang suku, tidak bicara lagi tentang rasis kan, tapi lebih kepada apa kontribusimu. Nah, gitu. Karena ya kan memang di era demokrasi terbuka seperti ini kan semua orang bebas untuk berkompetisi. Nah, kalau udah masuk ruang kompetisi kan tidak lagi melihat ini orang apa gitu kan, tapi dia punya kemampuan apa, dia punya keahlian apa, dan dia ini bisa membawa misi apa kan itu. Lebih ke situ sebenarnya. Iya. Tapi gini, ini kita discuss sebagai aktivis gitu ya, sebagai anak muda gitu kan. Bukankah demokrasi hari ini mengantar orang untuk mengasosiasi diri dalam suku, dalam agama, dalam profesi? Ini gimana Anda bisa membantahnya? Ya memang kalau dari permukaan, dari ruang perdebatan, ruang diskusi, ya memang kadang-kadang ada itu, tapi berapa faktanya di lapangan udah hilang. Artinya kau dari suku apapun, ketika kau memang dipandang oleh rakyat, masyarakat itu baik, memiliki visi, gagasan, ya pasti mereka welcome, menerima kita. Ya sederhananya saya orang Bima gitu kan, secara populasi penduduk di sana kan kecil sekali gitu kan. Kalau bicara populasi membawa itu ya, membawa kekuatan Bimanya nggak ada malah ya. Tapi kan tidak, makanya kita tidak membawa sukuan itu, tapi lebih kepada bagaimana pola cara kita mendekati rakyat. Sesungguhnya rakyat itu maunya apa gitu kan. Misalnya rakyat itu ya memang beragam
beragam pendekatan sebenarnya. Misalnya ada rakyat yang sukanya ya kita harus memposisikan diri sebagai anggota DPRD, wakil rakyat yang berjuang untuk rakyat gitu kan. Ya maka kita akan terus berjuang. Misalnya ada rakyat yang bersengketa dengan perusahaan, kita hadir di sana untuk mengurai persoalan kenapa Menjadi ini. bagian dari masalah mereka lah ya. Ya, jadi intinya kita ya memang udah diajari di dunia aktivis kan bahwa memang aktivis mahasiswa itu adalah kelompok masyarakat yang memiliki sense of crisis, kepekaan sosial kan tinggi mahasiswa itu. Jadi panggilan-panggilan perjuangan itu nggak perlu diperingatkan, tapi dia hadir gitu loh. Itu bedanya aktivis dengan yang bukan gitu kan. Yang bukan aktivis atau yang sok-sok jadi aktivis. Gitu ya. Berarti Bung Safruddin clear bahwa orang Dayak orang yang terbuka, orang Ramah. Dayak orang yang paham tentang demokrasi, Ya. orang Dayak orang yang mengerti soal perkawanan dan mengerti masalah siapa yang bantu, itulah orang Dayak. Gitu Iya, kira-kira ya. betul. Artinya asosiasi Jawa, non Jawa, Bima, non Bima, Bugis nggak berlaku di Kalimantan Timur. Nggak laku di sana. Dan Ya faktanya ya. Hari ini Bung Safruddin jadi ketua DPRI. Ya. Saya doakan mudah-mudahan Bung Safruddin jadi gubernur. Amin. Insya Allah ke depan. Insya Allah. Oke. Kita masuk ke sedikit, kan baru masuk Jakarta nih. Ya. Sebelum ke situ. Iya, ya. Biaya politik kemarin gimana tuh? Ya memang Biasa-biasa aja, gede banget. Karena ada orang yang gede banget dan gak terpilih. kalau bagi seorang aktivis itu kan semua medan itu kan sama aja karena memang udah terlatih gitu kan. Ibarat kata ini kan kalau aktivis itu prajurit siap tempur di medan manapun. Ya udara, darat, laut kan udah siap gitu. Artinya kita tidak lagi berdebat pada persoalan itu gitu, tapi yang harus dilakukan oleh politisi ex aktivis itu adalah mengikuti irama. Karena kalau kita misalnya menabrak fakta kenyataan hari ini, ya pasti akan kita tergilas. Artinya bukan berarti saya menghalalkan money politik, enggak. Tapi semua politisi kan melakukan itu. Melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau kita berdiam diri tidak mengikuti irama mereka, kita akan tergilas. Nah makanya ya jujur ya saya juga ikut arus lah. Saya nggak melawan arus. Oke. Karena rata-rata politisi yang tidak mengikuti arus tergilas. Tergilas gitu ya. Karena memang politik pemilu 2024 ini menurut saya banyak orang yang bilang pemilunya pemilu brutal. Ya, kita ikuti kebrutalan itu. Ini bukan berarti begini. Sepanjang kita masih memiliki nilai-nilai idealisme yang tidak intinya kita tidak terlalu vulgar seperti yang lain itu kan. Tapi kita masih ada ya karena kita didikannya itu kan bagaimana caranya supaya kita menjadi pembeda dengan yang lain. Kita harus berbeda dengan yang lain itu kan. Ya, meskipun dalam arus yang sama. Gitu ya. Kira-kira gitulah. Iya. Artinya ya ikut arus. Tapi kadang-kadang kita kendalikan arus. Oke. Memang arus ini nggak bisa dilawan. Tapi kalau kita masuk di dalamnya menjadi bagian yang ngelola dan yang mengarahkan arus ini, insya Allah kita akan berada pada titik yang baik juga lah, yang kira-kira sesuai dengan harapannya rakyat. Saya menarik sekali diskusi dengan Bung Safruddin ini, orang yang sangat realistik, Ya. enggak juga mengaku tidak main. Saya tidak munafik lah. Yes. Saya keren, Bung Safruddin, saya sangat salut. Boleh di-spill kira-kira berapa buat anak-anak muda Indonesia? Kira-kira jadi anggota DPR ini habis berapa sih? Kalau dirupiahkan ya memang kisaran 15 lah, 15 miliar. 15 miliar. Ya, ukuran ada teman saya yang habis 40 miliar nggak terpilih. Habis 15 miliar. Ya. Itu sumber pribadi atau ada bantuan partai?
Ya banyak sumber, karena saya pertemanan, jaringan, relasi yang saya bangun, akhirnya ada yang sumbang ini, sumbang itu, sumbang ini, ya gitulah. Ya apa yang kita tebar, apa yang kita tanam itu yang kita Tuai. panen kan, kita tuai gitu. Jadi Ada juga kader PKB dari Pulau Sumbawa, kan pecah telur Sumbawa itu. ya betul. Seorang bekas anggota DPR kabupaten, tapi dia gila semua senior-senior. 70.000 suaranya. Entah berapa lah habis, kita nggak tahu ya. Tapi ini fenomena menurut saya PKB luar biasa, meskipun Caimin sebagai ketua umum belum ditakdirkan untuk menjadi wapres ya. Iya betul. Tapi ke depan ini pasti menjadi sesuatu atau variabel yang diperhitungkan oleh publik. Oke, menuju Senayan sedikit aja sebelum kita close. Siap. Di Senayan mau di komisi apa? Titipan harapan rakyat Kalimantan Timur ke saya, mintanya di Komisi Infrastruktur, 5. Komisi 5 gitu kan. Tapi hati-hati maksudnya itu banyak korban. Begini, karena kenapa Kalimantan Timur ini kan dari segi sumber daya alam kan luar biasa, tapi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan terutama di bidang infrastruktur. Kami masih punya jalan yang rusak, yang belum kategori mantap itu kan, banyak sekali di sana jalan. Masih sekitar 1.500 kiloan lah jalan nasional yang belum kategori mantap. Jadi ini yang akan saya perjuangkan agar jalan di Kalimantan Timur yang memang menjadi tugas tanggung jawabnya pemerintah pusat itu harus segera dituntaskan. Yang kedua soal penerangan listrik. Di sana masih ada 138 desa yang belum teraliri listrik. Walaupun nanti mungkin berbeda komisi ya, karena ini bidang-bidang ESDM, tapi tentu komisi bagi saya bukan alasan untuk saya tidak berjuang untuk rakyat. Saya akan perjuangkan 138 desa di Kalimantan Timur ini harus kita perjuangkan agar bisa terang gitu kan. Belum teraliri listrik. 138 desa belum teraliri listrik di Kalimantan Timur. Bahkan di Kalimantan Timur itu masih ada 2 kecamatan yang terisolir, khususnya di Kutai Timur. Belum lagi bicara tentang daerah pemekaran baru Mahakam Hulu. Mahakam Hulu itu juga jalannya juga masih banyak jalan nasional yang belum tuntas, belum lagi air bersih. Kalimantan Timur itu juga masih banyak daerah-daerah yang belum teraliri air bersih. Ini juga menjadi catatan-catatan yang akan saya perjuangkan di DPR RI nanti. Berarti memang sudah ada catatan, sudah ada yang akan diperjuangkan oleh Bung Safrudin, sudah dinotit baik ya. Iya, pasti. Oke, kami semua pemuda Indonesia pasti mendoakan Bung Safrudin. Mudah-mudahan bisa masuk komisi 5. Tapi pesan kami, hati-hati Bung, karena di situ banyak korban. Banyak orang yang tidak apa ya, kalau begitu kan kembali ke personal sebenarnya. Iya. Personalnya seperti apa, tapi kan kita dibekali dengan pemahaman bahwa ya kita harus sungguh-sungguh kan bekerja untuk rakyat. Tapi karena memang background kami kan bukan background pengusaha. Kami backgroundnya aktivis yang memang murni berjuang, murni bekerja. Ya tidak pernah berpikir untuk bagaimana merebut proyek-proyek, nggak ada dalam pikiran saya tentang itu. Karena memang saya hanya niatnya untuk mau berjuang agar rakyat Kalimantan Timur bisa terwujud kesejahteraannya. Ya dari infrastruktur tadi itu kan. Kalau ya insya Allah lah tegak lurus. Apalagi kita ini kan berangkat dari keluarga yang terbatas kan. Bukan berarti kita mau balas dendam kemiskinan, enggak. Ya kita, ya mungkin memang banyak orang meragukan tentang itu ya, tentang komitmen itu. Tapi sampai hari ini saya menunjukkan bahwa politisi yang backgroundnya aktivis itu ya memang harus jadi pembeda dengan yang lain itu kan. Nah artinya kalau yang lain mungkin backgroundnya pengusaha ya oke lah kita hormati dia bicara proyek itu kan. Misalnya backgroundnya dia anak pejabat, oke lah kita hormati dia datang duduk diam dengar saja gitu kan. Tapi kalau politisi atau anggota DPR yang backgroundnya aktivis, dia harus bersuara, dia harus
meneriakan tentang apa yang menjadi harapan-harapan rakyat. Malu sama junior juga kalau nggak bersuara di DPR. Ya, kira-kira gitulah. Apa kata junior kan? Dan ya memang terlepas dari itu semua, secara personal juga tetap saya tunjukkan kepada para junior bahwa kita nggak boleh berpuas diri, kita nggak boleh merubah gaya gaya sejak aktivis saya begini ya sampai sekarang tetap begini gitu kan. Walaupun bajunya agak bagus ya. Dulu kan saya waktu jadi aktivis baju saya itu ya baju loakan. Kalau bahasa kasarnya baju rombengan itu yang harganya 7.000, 10.000 kan. Tapi karena kebetulan sekarang udah ada duit ya belilah yang bagus-bagus dikit lah. Iyalah sudah jadi anggota DPR. Tapi bukan berarti kita meninggalkan identitas kita sebagai aktivis, enggak, tetap apa adanya. Tapi gaya sih masih aktivis. Gaya aktivis banget. Iya. Karena saya aktivis jadi saya paham gaya aktivis kayak gini, cara ngomongnya juga nggak ada beban. Ya, aktivis. Oke, Bung Safruddin, saya sudah dengar cerita soal bagaimana Anda menjadi aktivis, bagaimana Anda menjadi politisi. Dan apa yang Anda mau lakukan di saat menjadi politisi saya sudah dengar. Satu lagi yang saya mau dengar. Anda nggak ingin pulang kampung? Kayaknya saya udah jadi warga Kalimantan Timur. Jadi saya harus mengabdikan diri untuk Kalimantan Timur. Anggaplah suatu saat ada godaan nih. Bung Safruddin, dampingin gua dong jadi wagub misalnya. Enggak kayaknya. Oh, belum. Karena saya udah ikrarkan diri mengabdi sepenuh hati, bahkan mudah-mudahan nanti sampai ajal saya tetap di Kalimantan Timur karena tugas saya itu masih banyak. Tugas saya itu adalah bagaimana melakukan regenerasi. Ya saya di Kaltim itu tidak hanya sebatas menjadi seniornya PMII, tapi adalah seniornya semua aktivis. Iya dong, sekarang kan wakil rakyat, bukan wakil PMII. Artinya gini, saya itu tidak membatasi diri GMNI, HMI, PMKRI, GMKI, semuanya. Bahkan saya selalu bilang ke mereka, jangan sungkan-sungkan menginformasikan apapun, kegiatannya apalah gitu kan. Sepanjang kalau ada saya di situ saya bisa hadir, kalau nggak bisa ya akan transferannya ya. Iya, lewat udara, nggak bisa lewat gitu. darat, lewat udara gitu ya. Ya saya juga pengen mewariskan banyak hal kepada aktivis itu bahwa kita ini adalah generasi harapan yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan di semua level, di semua bidang, di semua tingkatan, karena kita tidak ikhlas menyerahkan tongkat estafet kekuasaan kepemimpinan ini kepada orang-orang yang tidak memiliki kepekaan sosial. Apalagi mereka yang berproses di luar negeri ya. Nanti akan merubah tradisi, merubah kultur karakter kita kalau seandainya mereka yang berproses di luar negeri misalnya. Bukan berarti saya mau dikotomikan antara produk dalam negeri dan produk luar negeri, bukan. Tapi ya produk luar negeri itu boleh aja berkuasa tapi harus mengikuti pola kita di sini kan gitu. Pola pikir boleh ke barat-baratan, tapi pola hidup harus lokalis. Artinya kalau saya meminjam istilah senior saya itu think globale et locale, berpikir global, bertindak lokal gitu kan. Itu senior saya ngajarin saya. Betul. Nah artinya gini, saya mau bilang bahwa kitalah sebenarnya yang layak dan yang tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ini. Karena sederhananya kalau misalnya dia produk luar negeri, tidak pernah mengerti tentang denyut nadinya rakyat, tidak pernah melihat tentang kondisi kehidupan rakyat yang masih banyak miskin, masih banyak menganggur, masih banyak yang tertinggal gitu kan. Ya kan dia tidak pernah melihat itu. Tapi kita aktivis itu selalu pasti akan dekat dengan yang namanya mengedukasi rakyat, mengadvokasi rakyat, bahkan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ini yang selalu yang dekat dengan kita gitu kan. Loh, mereka kan nggak pernah itu. Bahkan sederhananya ya lagi-lagi bukan mendikotomikan ini, bukan. Tapi ini hati nurani saya yang mengatakan mereka itu kan anak-anak
ya oligarki lah gitu lah. Anak-anak orang kaya raya yang studi di sana itu kan. Nah itu maksudku. Artinya bahwa kita yang berproses di negeri ini ya kita lah yang layak untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Tapi prinsipnya sih kita memang tidak ditakdirkan lahir dari rahim orang kaya. Ya. Tetapi kita boleh dekat rahim-rahim kaya itu. Ini kan pola aktivis ya, cara aktivis berasimilasi itu kan. Terakhir sekali, bagaimana kalau Cak Imin ganggu? Den, kamu pulang ke Bima misalnya. Masih bisa ngelak? Kayaknya enggak ya. Saya udah putuskan memang di Kalimantan Timur gitu kan. Oke, ini didengar sama seluruh pemuda Indonesia. Memang komitmen Bung Safrudin ini saya nggak bisa ganggu. Iya. Kaltim banget. Iya. Ini sudah orang Bima, darah Bima, tapi karakter Dayak banget. Luar biasa, salut sama Bung Safrudin. Terakhir sekali saya mohon Bung Safrudin berkenan memberikan spirit, memberikan semangat pada anak-anak muda Indonesia. Iya. Bahwa aktivis itu bukan sesuatu yang rendah, bukan sesuatu yang hina, tapi justru menjadi satu kredit poin yang bisa digunakan oleh aktivis dan memperebutkan apapun yang dia mau. Iya. Saya mohon berkenan Bung Safrudin untuk memberikan. Iya, kepada seluruh anak muda Indonesia, kita harus melewati yang namanya proses. Proses itu ya salah satunya itu menjadi aktivis. Karena dari proses itulah kita bisa banyak mendapatkan pengalaman, ilmu dan seterusnya. Karena sebagai anak muda setidaknya harus memiliki 3 modal. Pertama, kita harus memiliki modal intelektual. Yang kedua, kita harus memiliki modal karakter. Artinya karakter itu ya tadi saya bilang pemuda yang berkarakter itu adalah pemuda yang tidak pernah menyerah dengan keadaan, pemuda yang tidak pernah menyerah dengan kekalahan, tapi yang berkarakter itu adalah pemuda yang belajar dari kekalahan dan kegagalan itu menjadi kekuatan untuk merebut kemenangan. Yang terakhir ya memang kita harus memiliki personal yang baik lah. Sederhananya gini, kalau kita punya intelektual, punya gagasan, tapi kita pemarahan, mudah ngambek, ya kan percuma kita punya intelektual itu kan. Jadi ya 3 hal ini saya kira harus dimiliki oleh anak muda supaya nanti ke depan untuk melanjutkan pengabdian, untuk sederhananya menjadi pejabat, ya selain punya gagasan, punya intelektual, berkarakter dan personality yang baik lah gitu kan. Ini 3 ini. Dan pesan juga buat anak muda Indonesia, jangan melihat kami yang hari ini duduk sebagai anggota DPRD atau DPR RI langsung simsalam bim begini, enggak. Ini udah melewati prosesnya panjang. Jadi lika-liku kehidupan, suka duka perjuangan itu udah kami lewati. Nah artinya kata kuncinya berproseslah dengan baik, berproseslah dengan sungguh-sungguh, tapi kita harus punya arah dan tujuan. Karena kalau hanya sekedar proses tanpa punya tujuan, punya arah juga nanti sia-sia prosesnya kan itu. Saya kira itu. Kayak layang-layang yang nggak ada itunya tuh. Ya. Bisa kanan, bisa kiri dia kalau nggak ada tujuannya. Betul. Terima kasih banyak Bung Safrudin telah berkenan hadir di podcast Ruang Pemuda. Siap. Mudah-mudahan pada saat nanti jadi mudah-mudahan pimpinan Komisi 5 masih berkenan untuk kami undang lagi di podcast Rumah Pemuda. Oh, saya selalu terbuka dengan apalagi kepentingan anak muda. Siap. Demikian Pemuda Indonesia, kita akhiri podcast kita kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menyajikan materi yang lebih menarik untuk para pemuda Indonesia. Salam pemuda, speed, smart, solid.